seminggu diinfus itu bukan turun infeksinya, malah naik jadi 32.000. Waktu itu pasien ini udah saya usir, Pak, jangan diterusin, kayaknya nggak cocok, nanti kaki Bapak tambah busuk di sini, Bapak ke rumah sakit aja. Dia bilang, Mbak, saya itu kabur dari rumah sakit, saya nggak berani lagi ke rumah sakit, nggak apa-apa sih rawat di sini aja. Akhirnya 2 hari dia bilang, bisik-bisik lah sama saya, Mbak, saya mau perawatan luka sama Mbak aja, tapi saya nggak mau diinfus, nggak mau minum obat. Saya belum kenal transfer factor, saya kaget dong. Waduh, nanti kalau kakinya tambah busuk nama saya jelek gitu loh. Karena selama ini saya pilih-pilih pasien yang kira-kira saya bisa rawat dan bisa sembuhkan, saya baru mau kerjain. Makanya saya tolak lah si Bapak ini. Enggak apa-apa. Akhirnya saya bilang, Bapak tolong bikin surat pernyataan. Saya nggak mau nanti Bapak jelek, saya juga jelek. Akhirnya bikin. Saya tetap rawat sampai seminggu atau ya 10 hari lah. Saya lihat si Bapak ini, oh ya, tadinya waktu dia pakai antibiotik dan leukositnya tinggi 32.000, si pasien ini sampai nggak kuat bangun. Datang pertama dia bisa jalan walaupun kakinya bengkak dan infeksi. Perawatan selama seminggu dia pakai kursi roda. Terus setelah tanda tangan saya tetap rawat sampai saya lihat mukanya kok udah enak gitu. Pak, kayaknya wajahnya udah bagus nih, coba cek darah. Terus waktu dia cek, leukositnya jadi 12.000. Saya kaget, saya tanya, Bapak berobat kemana? Saya nggak berobat ke rumah sakit, Mbak. Saya minum transfer factor. Apa itu? Dia jelaskanlah transfer factor segala macam. Terus, ini bagus, Mbak, gitu. Waktu itu saya masih yang pokoknya orang sakit harus obat lah gitu. Masih nggak kenal tuh pengobatan imun. Saya orang kesehatan aja saya nggak ngerti gitu. Terus saya bilang, Bapak ngomongin produk bagus, Bapak aja sakit. Ada nggak orang yang lebih lagi pintar lagi yang bisa jelasin itu ke saya gitu. Akhirnya saya ikutlah, dia undang gini training saya ikut datang. Akhirnya saya daftar. Waktu pertama kali daftar, saya punya mah. Jadi saya beli produknya, saya minum buat mah saya tanpa saya ngomong sama si pasien ini. Jadi mah saya itu dulu salah makan mah, mau dapet mah, lagi stres mah, pokoknya kambuh terus sampai harus selalu diinfus. Karena keseringan kambuh, sebulan bisa 2-3 kali saya itu bisa nginfus sendiri gitu loh. Karena kalau lagi kambuh diinfusin orang lain gak dapet kan sakit hati ya. Jadi saya bisa nginfus sendiri. Saya minum habis sekitar setengah botol, mungkin sebotol kurang sedikit. Mama saya minum kopi, saya cobain. Biasanya sesendok aja saya pasti langsung muntah-muntah. Saya cobain 2 sendok, gak apa-apa loh gitu. Habis saya terusin transfer factornya. Terus habis 2 botol, saya bilang mama saya, Mak, kita makan nasi uduk yuk. Mama saya bilang, nanti itu loh, kambuh loh mahnya. Mama saya makan nasi uduk, saya coba, nggak apa-apa. Saya bikin kopi nggak apa-apa. Sekarang saya ngopi sehari 2 gelas, baik-baik aja. Makan ayam geprek, baik-baik aja. Jadi itulah yang bikin saya semakin yakin kalau transfer factor ini emang sangat bagus. Jadi kalau bukan kita yang ngasih tahu, bener kata Pak Agung, kalau saya dulu nggak diceritain Pak Irwan nggak cerita itu, saya juga nggak tahu. Mungkin saya masih ngasih pasien saya minum obat. Bahkan anak saya kalau sakit, saya pasti bilang, dok kasih antibiotik yang paling bagus ya. Ternyata itu kita bodoh banget. Kita bikin sistem imun kita itu nggak mau kerja karena udah ada antibiotik yang bekerja. Nah sekarang kalau sakit, transfer factor plus saja. Anak saya dari bayi, itu dikit-dikit diwak. Jadi banyak nih testimoninya Pak. Gak apa-apa, justru kita butuh. Jadi anak saya itu yang nomor 3, dikit-dikit itu diwak. Sampai dokternya ini lagi jalan-jalan ke Turki, harus uap pakai tanda tangan dia kan. Suami saya nggak mau ganti dokter. Terus saya bilang, Mas ganti dokter ya, biar bisa diwap. Gak usah gitu. Tapi kan yang jagain anak kan saya, malam nggak bisa tidur. Akhirnya saya kasih lah TF3, 1 kapsul itu umur 2 minggu. Saya kasih TF3 1 kapsul. Masih pilek, tapi udah bisa tidur. Saya kasih lagi 1 kapsul, akhirnya saya kasih pagi sore. Hari ketiga suami saya bilang, udah sembuh ya gitu. Begitu Bapak Ibu, pokoknya kita harus cerita biar dompetnya makin penuh.